Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Linsyana Ananta dengan NIM B1B1 21039 dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan membawakan materi perkuliahan perilaku keuangan dengan judul Neuroekonomia dan Neurofinansial. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, menghargai neuroscience primer atau ilmu syaraf primer. Yang kedua, memahami metode penelitian. Dan yang ketiga, memahami keputusan dan kecenderungan. Studi perilaku keuangan biasanya mengidentifikasi dan menggambarkan anomali harga saham dan keputusan individu. Beberapa bidang studi berkontribusi dan dikembangkan melalui penelitian neurokinesis, termasuk ilmu syaraf, ekonomi, psikologi, ilmu keputusan, psikiatri, neurologi, sosial, biologi, evolusioner, dan hukum. Neuroekonomi bukanlah bidang yang terpisah, begitu juga seperangkat teknik dan alat eksperimental yang telah diadopsi oleh praktisi di banyak bidang lainnya untuk menyelidiki pertanyaan yang menjadi kepentingan utama. Masalah ekonomi dan keuangan yang terbuka ditangani oleh neuroekonomi berkisar dari rincian mekanistik dari pilihan konsumen sehari-hari. Kita masuk yang pertama itu tritunggal otak. Lapisan luar disebut korteks yang merupakan pusat logistik otak. Nah, ini adalah direktur fungsi eksekutif dan kontrol motor. Bagian dari korteks disebut korteks prefrontal yang paling menarik. Korteks prefrontal terlibat dalam berpikir abstrak, perencanaan, perhitungan, belajar, dan pengambilan keputusan strategi. Salah satu bagian dari korteks yang disebut korteks insular. Nah, ini adalah evolusi berbeda dari neokorteks. Nah, bila menggunakan korteks ini secara luas mengacu pada neokorteks dan korteks prefrontal, tetapi tidak termasuk korteks insular yang merupakan bagian dari evolusioner lebih tua dari korteks dan bagian anatomi dari sistem limbik otak. Sistem limbik otak adalah pendorong emosional otak. Sistem limbik merupakan sumber motivasi primitif dan emosi termasuk rasa takut, kegembiraan. Pembagian ketiga otak disebut otak tengah. Otak tengah mengelola dasar proses fisiologis tubuh, termasuk pernapasan, terjaganya detuk jantung. Nah, 3 lapisan otak adalah jalur neuron yang mengintegrasikan dan memproses informasi. Nah, secara khusus 2 jalur telah ditemukan sangat relevan dengan pengambilan keputusan finansial. Kita masuk di sistem penghargaan. Sistem penghargaan mengkoordinasikan pencarian, evaluasi, dan motivasi mencari keuntungan potensial. Neuron yang membawa informasi dalam sistem penghargaan mengirimkan sinyal terutama melalui dopamin pemancar neurotras. Sistem penghargaan terletak di sepanjang salah satu dari 5 dopamin utama di otak. Yang pertama itu jalur mesolimbik yang meluas dari dasar otak melalui nucleus accumbens atau NACC dalam sistem limbik ke materi abu-abu lobus frontal atau MPVC dan anterior cingulate gyrus atau ACG. Dopamin secara historis disebut itu kesenangan kimia otak. Dopamin baru-baru ini ditemukan berperan dalam perhatian, mood, belajar, motivasi, dan penilaian penghargaan dan pengerjaan. Orang yang dirangsang secara elektrik di daerah otak dengan konsentrasi tinggi terminal dopamin melaporkan perasaan kesejahteraan yang hebat. Jalur dopamin, sistem penghargaan diaktifkan dengan penggunaan otak terlarang. Aktivitas dopamin dalam sistem penghargaan tampaknya berkolerasi dengan perasaan positif dari perasaan positif. Sistem penghargaan memfasilitasi penilaian cepat dan penilaian potensi peluang dan ancaman di lingkungan. Hipoaktivasi atau desensitisasi, sistem penghargaan menghasilkan kecenderungan untuk merasa apatis, memiliki energi rendah,
dan terlibat dalam kegembiraan kompensasi dan perilaku finansial mencari keuntungan baru seperti perjudian patologis dan belanja kompulatif. Keuntungan jangka pendek memberikan energi pada aliran dopamin di sirkuit penghargaan. Kalian bisa lihat di atas. Di atas merupakan gambar otak. Kita masuk di penghindaran kerugian. Sistem penghindaran kerugian diaktifkan saat otak mengenali ancaman atau bahaya potensial di lingkungan seseorang. Kecemasan, ketakutan, dan kepanikan adalah emosi yang timbul dari sistem penghindaran kerugian, dan pikiran yang pesimis dan khawatir adalah gejala kognitif aktivasi sistem kerugian. Sistem penghindaran kerugian otak kurang didefinisikan daripada sistem penghargaan. Ini berjalan melalui beberapa daerah sistem limbik otak, khususnya amigdala dan insula anterior. Aktivitasnya dimediasi oleh serotonin dan norepinefrin dan dapat dimodulasi dengan obat anti-deuken seperti serotonin reuptake atau SSRI. Aktivitas akut dari sistem penghindaran kerugian menyebabkan pengalaman subjektif dan tanda-tanda fisiologi kecemasan. Aktivasi sistem kerugian otak mengakibatkan stres, cemas, jijik, nyeri, bahkan panik. Bias perilaku penghindaran kerugian didorong oleh kekhawatiran akan kekecewaan dan penyesalan, dan tampaknya timbul dari aktivasi amigdala. Insula anterior adalah area korteks primitif yang mengatur pengalaman jijik, sakit, dan kehilangan. Aktivasi insula anterior mendahului penghindaran resiko berlebihan dalam satu percobaan investasi. Aktivasi sistem kerugian mempengaruhi keseluruhan tubuh melalui sirkulasi darah dan pelepasan neurotransmitter. Persepsi ancaman mengaktifkan sumbu hipotalamus, hipofisis, adrenan atau sumbu HPA yang menyebabkan sekresi hormon stres. Aktivasi kronis dari sistem penghindaran kerugian ditunjukkan oleh sifat pribadi neurotisme. Neurotisme ditandai dengan keengganan risiko. Prevalensi neurotisme telah diaktifkan lemah dalam bentuk pendek. Insula otak terlibat dalam antisipasi permusuhan afektif dan berbahaya rangsangan fisik. Ketiga tingkat aktivisa insula terkait dengan tingkat subjektif penghindaran bahaya dan neurotisme yang diukur dengan kuesioner kepribadian. Karena sistem penghargaan dan kerugian mempengaruhi pemikiran dan berada di bawah kesadaran, mereka sering mengarahkan perilaku secara otomatis melalui pengaruh emosional yang halus terhadap penilaian, pemikiran, dan perilaku. Untungnya, penyidik memiliki sejumlah alat untuk menilai kesehatan sistem penghargaan dan penghindaraan kerugian dari otak. Kita masuk di metode penelitian. Neuroimaging adalah teknologi yang paling banyak digunakan untuk memahami pengambilan keputusan di antara neuroekonomia. Sebagian besar studi neuroimaging dikutip dalam bab ini menggunakan pencitraan resonansi magnetik fungsional atau fMRI. Menggunakan fMRI memungkinkan peneliti untuk memvisualisasikan perubahan dalam aliran darah beroksigen yang berfungsi sebagai proksi untuk metabolisme otak. Teknologi investigasi lainnya termasuk tes genetik, tindakan perilaku, laporan subjektif, tes psikologi, tes hormon, dan elektrofisiologi. Elektrofisiologi melibatkan pengurangan denyut jantung, tekanan darah, respon kulit,
dan variabel fisik lainnya. Pada tahun 1970-an sampai dengan 1980-an, banyak peneliti mengambil keputusan yang digunakan electroencephalograms atau EEG untuk eksperimen. EEG adalah tes yang digunakan untuk mendeteksi fluktuasi aktivitas listrik dari permukaan korteks otak. EEG sering digunakan secara klinis untuk mendiagnosa kejang. Nah, beberapa psikoterapis menggunakan EEG untuk biofeedback emosional atau disebut dengan neurofeedback. Kita masuk di keputusan dan kecenderungan. Banyak faktor kecenderungan keputusan keuangan individu pada setiap tingkat anatomi fungsi otak. Pengaruh genetik tampaknya memiliki efek yang cukup besar dan mendalam pada pengambilan risiko keuangan. Pada tingkat molekuler, tertelan bahan kimia seperti obat-obatan, penyalahgunaan obat, jamu, dan makanan dapat mengubah pembuatan keputusan keuangan melalui perubahan mereka dari lingkungan intraseluler. Pada tingkat anatomi, studi fMRI telah membuktikan bahwa gaya penyajian informasi, pembentukan titik referensi, dan efek semua susunan mengubah keputusan keuangan seperti yang dipikirkan oleh pergeseran dalam oksigenasi dalam aliran darah otak di sistem limbik otak. Selanjutnya, obat-obatan dan narkoba penyalahgunaan mengubah risiko keuangan. Jika pengambilan keputusan tergantung sampai batas tertentu pada lingkungan neokimia yang mendasari otak, maka perubahan pola makan, obat-obatan, dan obat-obatan terlarang, olahraga, dan teknik lainnya yang terbukti mengubah aktivitas neurokimia otak dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Sejumlah peneliti telah dilakukan dengan obat-obatan yang mudah diberikan dan dipantau. Periset telah mengidentifikasi obat yang secara langsung mengubah perspektif risiko atau pengambilan dalam eksperimen perilaku. Hal ini harusnya tidak mengherankan bila mengingat bahwa gangguan kecemasan yang berhasil ditangani oleh banyak obat-obatan adalah gangguan perspektif risiko. Menurut Roger, tahun 2004, dia melaporkan bahwa obat tekanan darah tinggi yang umumnya dalam keluarga beta blocker menurunkan diskriminasi eksperimental terhadap kerugian keuangan potensial selama suatu tugas berisiko. Nah, obat-obatan terlarang juga telah terbukti mempengaruhi keputusan keuangan. Selanjutnya, mengambil risiko keuangan dan sistem penghargaan dan penghindaran kerugian. Neuroekonomi telah membuat kemajuan dalam mengubah konsep konsensus pengambilan keputusan yang berisiko. Secara khusus, beberapa keadaan biologis dan psikologis telah ditemukan untuk meningkatkan kemungkinan pengambilan risiko berlebihan. Peran sistem penghargaan dan penghindaraan kerugian dalam pilihan portofolio dan kesalahan investasi ditunjukkan dalam sebuah penelitian. Secara keseluruhan, temuan penulis menunjukkan bahwa pilihan mencari risiko dan pilihan-pilihan risiko mungkin didorong oleh dua mekanisme syaraf yang berbeda yang melibatkan NACC dan insula anterior. Temuan ini konsisten dengan anggapan bahwa aktivasi pada NACC dan insular anterior masing-masing mengindeks afeksi positif dan negatif, dan bahwa mengaktifkan salah satu dari dua daerah dapat menyebabkan pergeseran preferensi risiko. Ini mungkin menjelaskan mengapa kasino mengelilingi tamu mereka dengan isyarat hadiah yang dapat menyebabkan peningkatan individu. Kalian bisa melihat gambar di atas, yaitu di mana gambar struktur dalam sistem penghindaraan kehilangan otak. Selanjutnya, keengganan kerugian. Neuroekonomi menemukan bahwa beberapa investor lebih rentan terhadap efek despesifikasi, dan peningkatan kerentanan ini dapat ditelusuri ke aktivasi saraf tertentu. Studi kepribadian mengidentifikasikan individu dengan nilai neurotisme tinggi memiliki insufisiensi
anterior yang lebih reaksi dalam konteks mengalami kerugian. Ketika pengujian kepribadian dan neuroimaging dipekerjakan bersamaan, akurasi memprediksi individu mana yang akan menunjukkan risiko mencari di ranah kerugian dapat meningkatkan. Kita masuk di pilihan intertemporal dan impulsif. Periset telah mengidentifikasi bahwa diskon temporal mungkin merupakan hasil dari mekanisme penilaian ganda yang bersaing di otak. Dalam satu rangkaian, sistem penghargaan menghargai besarnya potensi keuntungan, sementara di jaringan lain, korteks prefrontal, dorsolat, dan struktur lainnya dinonaktifkan sebagai respon terhadap penundaan yang harus dialami. Di luar ketidaksabaran untuk mendapatkan keuntungan finansial, sebuah studi tentang diet menemukan bahwa pengendalian impuls ekonomi tampaknya berbasis di sirkuit yang dilengkapi dengan kehati-hatian finansial. Berdasarkan penelitian terhadap pelaku diet, pengendalian diri tampaknya dimodifikasi secara biologis oleh sinyal nilai yang dikodekan dalam korteks prefrontal ventromedial atau FMPVC. Berolahraga mengendalikan diri melibatkan modulasi sinyal nilai tersebut oleh korteks prefrontal atau dorsolateral atau DLPFC. Selanjutnya, kepercayaan, moralitas, dan altruisme. Isu kepercayaan dan timbal balik dieksplorasi dalam eksperimen yang melibatkan permainan diktator, permainan kepercayaan, dan dilema narapidana. Studi ini menyoroti sifat moralitas individu, seperti keadilan, kemurahan hati, altruisme, dan hukuman dalam pengambilan keputusan keuangan. Permainan ultimatum biasanya digunakan untuk mempelajari kemurahan hati, keadilan, dan hukuman. Dalam permainan ultimatum, sebuah subjek atau proporse diberi jumlah uang untuk membagi dengan pemain kedua. Beberapa asam amino, neurotransmitter, dan hormon telah terbukti mengubah kemurahan hati dan penolakan dalam permainan ultimatum. Mediator protein utama dari kemurahan hati nampaknya adalah oksitosin. Dalam sebuah penelitian tahun 2007 menemukan bahwa pemberian oksitosin intranasal menyebabkan peningkatan kemurahan hati dalam permainan ultimatum. Selanjutnya, emosi dan testosteron dalam perdagangan perniagaan. Beberapa penelitian telah mengumpulkan data neuroekonomi langsung dari para pedagang maret keuangan. Low and Rapin mengambil pengukuran psikologi dari 10 pedagang selama perdagangan intrahari real-time dan menemukan bahwa para pedagang mengalami reaksi fisiologis selama periode volatilitas pasar. Studi ini menunjukkan bahwa perdagangan yang kurang berpengalaman memiliki reaktivitas fisiologis yang jauh lebih besar terhadap volatilitas pasar daripada rekan mereka yang lebih berpengalaman. Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa paparan hormonal, baik di dalam rahim maupun secara nyata, sebagai akibat dari kejadian pasar, nampaknya mempengaruhi profitabilitas dan pengambilan risiko. Bukti hormonal ini berkontribusi pada pemahaman kita tentang data neuroimaging. Testosteron dapat meningkatkan sekresi dopamin seperti diperkirakan untuk mempromosikan aktivasi NACC dalam eksperimen fMRI di atas, sehingga menyebabkan peningkatan risiko finansial melalui mekanisme syaraf. Demikianlah penyampaian materi saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.